Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di tempat yang suci. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bertemu dengan Zat yang Maha Suci pada hari kiamat nanti. Langkah yang harus kita tempuh untuk supaya dapat kemudahan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-seringlah kita berkomunikasi dengan Allah melalui Qur'annya, melalui firman-Nya, melalui kitab suci. InsyaAllah kita lanjutkan studi surat Al-Qasas yang masih berbicara tentang bagaimana kita menjiwai kehidupan para nabi, para rasul. Di antaranya adalah Nabi Musa, yang Allah terangkan tentang Nabi Musa sejak lahir sampai dewasa, sampai berjuang menghadapi tantangan yang paling berat. Dan untuk saat ini kita akan mempelajari bagaimana Nabi Musa dilamar oleh calon mertua. Ini indah sekali ya. Nabi Musa dalam keadaan jauh dari keluarga, seorang diri, tanpa diketahui latar belakangnya seperti apa. Namun ada komunikasi batin yang lebih kuat daripada komunikasi fisik. Ketika seorang wanita, gadis, melihat pemuda yang gagah itu dalam keadaan capek, letih, tapi mau membantu, inilah menunjukkan bahwa dia adalah sebagai orang yang kuat, memiliki kejujuran dan nikmat beramal buat kepentingan orang lain. Setelahnya Nabi Musa belum jadi nabi waktu itu ya, masih Kang Musanya belum jadi nabi. Melihat seorang gadis dalam keadaan perlu bantuan, dia langsung membantunya. Selesai membantu, dua gadis pulang ke rumahnya, dan Musa mencari tempat untuk berteduh karena panas, letih, capek, lapar, haus, bimbang, gelisah, cukup segala-galanya ada pada dirinya. Sedang berada dalam keadaan luar biasa rumitnya menghadapi masalah, beliau membantu orang dan tidak meminta imbalan kepada yang dibantu. Tapi beliau menghadap kepada Allah. Karena Allah lah khairun nasirin, sebaik-baik pemberi pertolongan. Sebagaimana kita pelajari pada waktu yang lalu, bagaimana ungkapan Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, apapun yang akan engkau turunkan dengan pasti buatku berupa kebaikan, aku sangat memerlukan. Nabi Musa tidak minta makan, tidak minta minum, tidak minta ada yang melindungi dari golongan manusia, tapi hanya kepada engkau aku memerlukan, dan engkau maha tahu apa yang aku perlukan, dan aku pasti senantiasa menerima apa yang engkau berikan padaku karena pasti baik. Umum sekali, tidak meminta sesuatu yang diinginkan oleh nafsunya, tapi meminta kepada Allah perlindungan dari Allah. Apa yang akan Allah berikan, itulah yang terbaik. Maka langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya seorang wanita mendekati Nabi Musa dan menyampaikan undangan orang tua. Bukan dia yang ingin mengundang, bukan dia yang ingin menyampaikan keinginan, tapi orang tuanya mengundang. Setibanya di tempat, tidak perlu dibahas bagaimana perjalanan menuju rumah karena sudah berlalu. Tapi si perempuan berkata, qalat ihdahuma
ya abatistajirhu. Ketika tiba Nabi Musa di depan orang tua perempuan, wahai ayahku, istajirhu. Ini orang yang patut kita jadikan sebagai karyawan kita. Kasihlah pekerjaan dia. Kasih aktivitas dia. Inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Sungguh, orang yang patut engkau angkat menjadi pekerja, menjadi orang yang bekerja di hadapan engkau, wahai ayahku, adalah hanya orang yang qawi, yang amin. Bukan Jokowi Amin, bukan. Ini memang khawatir itu disambung-sambungkan. Al-Qawiyyul Amin, orang yang sangat kuat dan sangat jujur. Dari mana tahu kejujurannya? Kalau kekuatannya jelas, terlihat. Karena kalau kejujuran itu hati, dan belum pernah bergaul, belum pernah tahu bagaimana akhlak Nabi Musa. Kalau kekowi jelas, karena dia langsung membawa ternaknya perempuan dan langsung berhadapan dengan para pengembala, dan dia tidak merasa khawatir ditolak, dibantah atau diserang. Itu qawi. Tampilannya sudah meyakinkan masyarakat banyak. Tapi al-amin, kejujuran, inilah komunikasi qalbu. Ya, komunikasi hati. Ini orang betul-betul jujur. Dari mana tahu? Hati meyakini demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah disambut oleh masyarakat Madinah dari golongan muslimin. Ternyata yang menyambut beliau bukan hanya muslim, tapi juga yang belum menyatakan keislaman kepada Nabi Muhammad. Waktu itu bernama adalah Abdullah bin Salam, masih dalam keadaan Yahudi, Ahlul Kitab, menyambut Nabi Muhammad dengan begitu luar biasa. Pas melihat wajah Rasul, tampilannya begitu menakjubkan, Abdullah bin Salam langsung bergetar hatinya. Barukah pertama kali melihat orang seperti ini. Sampai dia berharap betul ingin mendengar suaranya. Dan Abdullah bin Salam sebelum mendengar suara Rasul, sebelum mengetahui kehidupan Rasulullah, Abdullah bin Salam sudah yakin dalam hatinya, ini orang betul-betul orang jujur, orang yang sayang kepada umat. Falamma stabantu qala inna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Kata dia, saya baru aja melihat wajahnya, ini wajah jujur. Belum berinteraksi, belum komunikasi, sudah berkata begitu. Itu cerita Abdullah bin Salam setelahnya berlalu. Pada waktu pertama kali aku melihat wajah beliau, aku berkata dalam hati bahwa orang ini adalah orang yang luar biasa, simpatik, sayang kepada umat, dan jujur orangnya. Laisa biwajhi kadzdzab, kata dia. Nah, ternyata sebelum Rasulullah Muhammad SAW sudah dialami juga oleh Nabi Musa, diungkapkan oleh seorang perempuan yang belum kenal, apalagi namanya, apalagi kenalan, apalagi minta nomor WhatsApp. Oh, mana ada, belum ada WhatsAppnya waktu itu. Tapi jelas sudah mengatakan, inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Ayah, orang yang tepat untuk engkau angkat menjadi karyawan ayah adalah orang yang pasti kuat dan pasti jujur. Kemudian gimana cerita berikutnya? Ayahnya merespon keinginan anaknya agar Musa diangkat menjadi pegawainya. Maka ayahnya berkata, ya nggak bisa bekerja begitu saja. Harus tentunya ada komitmen. Maka ayahnya berkata, qala inni uridu an unkihak. Wahai pemuda, aku ingin menikahkan kamu. Ihda ibnatayya, terhadap salah satu dari dua putriku ini. Hata ini dua-duanya ada. Engkau lihat. Ya berarti gak usah, wah ini kan belum mahram jangan lihat. Enggak begitu. Boleh melihat.
Kalimatnya juga hatain. Ini dua-duanya ada nih. Tapi belum dipastikan yang mana. Biar tidak mengganggu hati Nabi Musa. Oh yang ini jangan kau menentukan dulu. Belum waktunya. Tapi yang jelas dua-duanya adalah bisa meyakinkan. Ihdabnatayya ala an ta'jurani samaniya hijaj. Yang mesti aku persiapkan apa? Untuk supaya aku bisa menjadi suami salah satu dari kedua putri ini. Maka ayahnya berkata, an ta'jurani samaniya hijaj. Engkau bekerja di sini sebagai mas kawinnya. Bekerja berapa lama? Selama 8 tahun. Oh. Ya tapi kan digaji. Dikasih imbalan jelas. Sesuai dengan yang layak. Samaniyah hijaj. 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Apabila engkau ingin menambah sampai 10 tahun, maka itu adalah merupakan usaha kamu yang wajib aku hargai. Tidak ada hubungan dengan masalah perjanjian nikah menikah, enggak. Itu adalah kehendak kamu. Berarti aku akan memperhitungkan 2 tahun berikutnya imbalan yang layak sebagai bekerja di sini. Wa ma uridu an asyqa alaik. Kata si bapak, aku tidak akan memberatkan kamu. Jadi ini adalah merupakan tawaran. Artinya seorang bapak menemukan pemuda yang kelihatannya bisa dipercaya, bisa diharapkan. Dan dia punya putri, enggak apa-apa. Tanpa didahului oleh si pemuda, bapak lebih duluan enggak apa-apa. Dan ini ada kesamaan dengan saya nih. 2 putri saya itu didahului oleh pihak ya kami lah gitu, bukan didahului oleh pihak si pemuda, enggak. Yang pertama terutama putri saya yang pertama itu pernah diharapkan oleh salah seorang guru tahfidz Al-Quran di Bogor, datang ke rumah, sudah saya ta'arufkan dan kemudian komunikasi program ke depan. Kemudian si ustadz itu yang menerima hafalan Quran di pesantren, dia bilang, ya nampaknya istri saya Umi, katanya mungkin saya gak akan mampu katanya untuk mengikuti keinginan putri Umi, saya mundur. Oh ya silahkan. Karena putri saya juga ketika ditanya gimana, ya minta waktu untuk istikharah, bagus. Udah, ternyata dia mundur. Langsung saya bawa umroh putri saya itu. Ditaarufkanlah di Madinah dengan salah seorang mahasiswa Madinah. Dan dia aktivis, dia dakwah. Langsung ngobrol di depan Masjid Nabawi. Hari esoknya si pemuda itu, Umi saya mundur katanya. Kelihatannya nggak akan mampu mengikuti keinginannya. Oh ya udah, kan harus cerita program ke depan bagaimana. Dan dia tidak meminta apa-apa. Kita programnya ingin ini, udah. Tidak lama datang lagi seorang pemuda baru diwisuda, dia cum laude, hafal Quran, datang ke rumah. Ya udah kita sambut. Saya hadirkan putri saya. Silahkan. Program Anda bagaimana, program ini bagaimana, ngobrol. Setelah itu disaksikan oleh saya dengan istri saya. Ternyata langsung kata putri saya, minta waktulah sebulan katanya istikharah. Ya silahkan. Pas sudah sebulan, gimana? Mau nerima enggak? Diam putri saya itu. Setelah itu ngirim WhatsApp kepada saya. Ya bismillah katanya. Saya sampaikan ke si pemuda tersebut. Enggak ada respon sama sekali. Gak tahu kehilang kemana itu pemuda itu. Di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dijawab, di email juga nggak dijawab. Ya udah, berarti menghilang, udah beres lah gitu. Dia mau mundur muntabirnya. Apa muntabir itu? Mundur tanpa berita. Ya. Akhirnya pas tanggal berapa itu, pertengahan Januari 2014. Ya, istri saya komunikasi dengan seorang pemuda melalui Facebook.
Dia teman Facebook lah gitu kan. Akhirnya istri saya nanya, kamu udah usia berapa? Usia sekian. Dia sedang program S3 di salah satu perguruan tinggi. Kapan kamu nikah? Udah usia seperti ini. Nih Umi banyak anak nih. Maksudnya santri. Kan banyak santri lah gitu, akhwat. Dia langsung merespon dengan kalimat, kata mama, kalau ke santri jangan dulu, selesaikan dulu kuliah. Tapi kalau ke Putri Umi sekarang juga siap. Waduh, ini pemuda luar biasa. Dan tidak lama langsung menyerahkan teleponnya ke ibunya. Langsung ibunya telepon ke istri saya. Setelah itu, Abi, gak mau ngomong sama Abi aja. Katanya. Ya boleh, akhirnya ngobrol sama saya. Akhirnya sampai panjang cerita, itu pertengahan Januari, tanggal 26 Januari datanglah pemuda itu ke rumah, ditemani sama temannya. Udah, ini saya bilang putri saya kayak begini, karena belum tahu kan. Ya katanya. Udah, setelah itu sholat asar, saya tanya putri saya gimana? Ya siap katanya. Langsung waktu itu siap, nggak pakai minta waktu istikharah, langsung siap. Udah, tanggal 26 ketemu, tanggal 2 Februari, jadi 26 Januari itu ketemu dia, 2 Februari ayah ibunya datang, silaturahmi. Udah, saya bilang ini saya anggap khidbah saja. Langsung saja dipercepat. 2 Februari ketemu orang tuanya, 16 Februari akad nikah langsung. Jadi pertemuan kedua langsung akad nikah. Pertemuan pertama ta'aruf, pertemuan kedua langsung ijab kabul. Ini putri yang saya yang kedua. Udah, percepat aja lah urusan nikah mah. Kalau cerai perlambat gitu. Kalau nikah mah percepat. Kemudian yang ketiga, kalau yang kedua mah itu mah lebih unik proses pernikahannya. Kalau yang kedua, saya umroh ketemu dengan pemuda yang sudah saya kenal karena sering hadir ke pengajian saya, bahkan sering talaki Al-Quran dengan saya. Kemudian dia kuliah di Madinah, tapi dia sudah menyatakan kesiapan dan orang tuanya sudah pernah datang ke saya silaturahim juga. Sudah, saya datang ke Madinah bersama jamaah, bapak-bapak sebagai saksi, saya nikahkan pemuda ini dengan putri saya, dan putri saya lagi di Turki. Jadi ijab kabulnya putri saya menyaksikan melalui media. Jadi saya nikahkan di depan Masjid Nabawi, di depan kuburan Rasulullah. Ya setelah itu, ya udah pas saya lihat putri saya nonton, langsung saya berlinang air mata. Aduh, ini anak saya cuma nonton dari jauh, dia nggak ada orang tua, nggak ada keluarga. Dia menyaksikan saya ijab kabul dengan calon suaminya. Itu untuk yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini ya kakaknya yang mencarikan dan ketemu salah seorang ustadz, kemudian langsung dipertemukan. Pertemuan pertama itu disaksikan kakaknya, pertemuan kedua selewat ayahnya datang silaturahmi kepada saya, pertemuan ketiga ijab kabul. Jadi semuanya proses cepat semuanya. Dan setelah itu tiga-tiganya ini kalau calon mertua ya Nabi Musa kan, anta jurani, kasih mereka aktivitas. Ya sekarang juga tiga-tiganya adalah saya kasih aktivitas semuanya. Yang pertama menjadi ketua yayasan, yang kedua menjadi pemimpin pesantren, dan yang ketiga menjadi guru Al-Quran, guru ngaji Al-Quran. Udah semuanya diperkerjakan di Makdis, sehingga ya udah yuk sama-sama terjun di bidang Al-Quran, di bidang dakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, saya berharap setelahnya mengkaji kehidupan Nabi Musa, semoga Allah pertemukan kita semuanya dengan Nabi Musa di akhirat nanti. Karena kalau bertemu dengan Nabi Musa ya pasti di surga. Karena mereka adalah ya para nabi, para rasul, pasti di surga semuanya. Ya, saya lanjutkan. Fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an asyqa alaik. Aku tidak akan mau memberatkan kamu. Satajiduni insyaallah minas salihin. Mungkin si bapak berkata, percayalah kamu padaku.
aku insya Allah akan berbuat yang terbaik buat kalian semuanya. Minas salihin. Kalimat salih itu kan baik buat dirinya, buat keluarganya, buat umat. Jadi orang tua berkata kepada Musa, aku akan menyertai kamu, mendampingi kamu untuk supaya kamu menjadi orang yang lebih bermakna di masa mendatang, didampingi oleh putriku. Tapi belum dipastikan yang mana. Luar biasa ini. Sebelum Nabi Musa menyampaikan jawaban, kesediaannya dan kesiapannya. Dan Nabi Musa ternyata langsung menyampaikan kesediaan. Qala dzalik baini wa bainak. Kata Nabi Musa, baik. Seperti yang engkau katakan kepadaku, aku siap menerima. Subhanallah. Menerima janji setia untuk menjadi pekerja dan untuk dinikahkan dengan salah seorang putri engkau. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Dan engkau sudah menawarkan kepadaku dua pilihan. 8 tahun berarti pas untuk bayar mahar saja. Dan apabila ditambah dengan 2 tahun, aku akan mendapatkan imbalan sesuai pekerjaanku. Maka mana saja yang aku penuhi, tentunya diharap untuk supaya memang sesuai dengan yang engkau sampaikan kepada aku. Ayyamal ajalin qaditu fala udwana alai. Maka tidak ada kerugian atau tidak ada tuntutan tambahan. Kira-kira begitulah. Fala udwana alayya, sudah aku penuhi insyaallah salah satu di antara dua, entah 8 tahun atau 10 tahun. Kenapa? Karena ya belum tahu masa depan kan. Tapi menyatakan kesiapan. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan kita, saya dengan Bapak, saksinya adalah Allah. Subhanallah, luar biasa ini. Nah, setelahnya kesiapan berdua sudah ditetapkan dengan tawakal kepada Allah, maka tidak dibahas secara rinci bagaimana proses pernikahannya, walimahnya di mana nggak tahu, seperti apa pestanya nggak dijelaskan, sebab itu bukan hidayah, bukan bimbingan, tapi yang mengandung hidayah buat kita bagaimana proses perjanjian dan proses kesiapan untuk melanjutkan perjalanan hidup ke depan. Setelahnya pernikahan berlangsung sampai punya anak. Kok sampai punya anak dari mana nih? Diketahui pada ayat berikutnya. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi at-turi nara. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Ceritanya sudah perjalanan hidup panjang, sudah menikah, sudah sampai kepada ajal lain. Apakah yang diambil 8 tahun atau 10 tahun? Enggak dibahas. Karena tadi juga yang mana saja. Yang penting aku siap nanti ke depan. Setelahnya berlangsung pernikahan, sudah sampai berumah tangga, sudah punya anak, maka Nabi Musa melaksanakan tugas. Sudah selesai sekarang. Bayar mas kawin sudah selesai. Dan ternyata kalau sudah 8 tahun otomatis sudah punya anaknya. Sudah 8 tahun. Jadi kan nikah, bayar, itu bayar mas kawin 8 tahun. Ya Allah, luar biasanya. Kontan 8 tahun kontannya. Kemudian dibawalah melakukan perjalanan, sudah jadi istri, sudah bawa anak, dibawa perjalanan melanjutkan tugas sebagai hamba Allah. Belum diangkat jadi nabi. Tapi ada panggilan rohani, panggilan ruhiyah untuk berdakwah. Langsung dibawa istrinya untuk berjalan. Sampai tengah malam dilalui terus. Mau pergi lagi berdakwah ke Mesir.
Falamma qada Musa al-ajal wa sara bi ahlihi, selesai perjalanan hidup, sudah dipenuhi qadal ajal, sudah dibayar janjinya, wa sara bi ahlihi, dan Nabi Musa membawa keluarga. Berarti sudah ada anak. Anasa min janibil turi nara, di pertengahan perjalanan gelap tiba-tiba terlihat ada cahaya. Ada apa nih kok jauh-jauh? Duh, sedang diperlukan betul nih cahaya, gelap begini. Ingin ada api untuk menerangi perjalanan. Qala li ahlihim kusu, pas lihat cahaya, maka Musa berkata kepada keluarganya, tunggu yuk dulu deh sini ya. Inni anastu naran, aku rasanya perlu mendapatkan cahaya ini. La'alli atikum minha bi khabar. Dengan cahaya ini nanti akan kutemui dan aku akan mau berita kepada kamu. Atikum, kum itu orang banyak, berarti ada istri dan ada anaknya. Kalau hanya istri, atiki. Tapi ini atikum. Minha bi khabarin. Nanti kalau sudah menemui cahaya tersebut itu di mana adanya, aku jalan dulu, nanti akan aku beritakan kepada kamu. Au jazwatin minan nar, atau mungkin aku bawa itu cahaya tersebut melalui obor, melalui kayu, melalui apa, untuk supaya bisa menghangatkan badan. Ini lagi dingin soalnya. La'allakum tastalun, supaya kamu bisa menghangatkan badan. Ini tastalun itu akar katanya sod, lam, dan waw atau ya. Sholat. Tasla naron, kan gitu ya. Di dalam surat Al-Ghasyiyah, tasla naron, terbakar dengan api. Jadi tastalun, menghangatkan diri. La'allakum tastalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarah an ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Saya baca terjemah yang beredar. Nah, ini dia. Maka ketika Musa mendatangi api, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa, dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Maka Musa, wahai Musa, ya Musa, sungguhnya aku Allah, inni anallah rabbul alamin. Jadi Nabi Musa ketika seorang diri berada di tempat yang jauh dari masyarakat, dari isinya pun lagi jauh. Ini juga pelajaran yang sangat berarti ya, luar biasa. Allah memanggil Nabi Musa jangan sedang bersama istrinya, tapi dijauhkan dulu dari istrinya. Menjauh dari istrinya dengan ditarik oleh ada cahaya. Maka Nabi Musa mendekati cahaya. Allah Subhanahu wa taala memang punya keinginan, punya program untuk memanggil Musa dari jauh, dijauhkan dulu dari istrinya. Maka setelahnya jauh, maka Nabi Musa mendapatkan panggilan dari Allah. Ya Musa, inni sungguhnya aku, anallah, akulah Allah, Rabbul alamin, Rabbnya seluruh alam. Kaget Nabi Musa. Nabi Musa yakin betul Allah sejak zaman dahulu, karena sudah diangkat sejak kecil sebagai orang yang bertauhid. Nabi Musa jelas bertauhid sejak kecil, tidak pernah musyrik. Hanya menyembah kepada Allah, hanya mohon pertolongan kepada Allah, dan sudah terbukti sebelum nikah sudah mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sudah berdoa memohon kepada Allah. Bahkan sebelumnya sewaktu membunuh seseorang, dia langsung berkata, aku mohon ampunan. Ya Allah, ampuni aku. Aku sudah berbuat zalim akibat dorongan syaitan. Sudah terus menerus komunikasi dengan Allah. Nah sekarang sedang seorang diri, jauh dari istri, jauh dari anak, di tempat yang gelap, dalam keadaan dingin, langsung mendengar kalimat, Inni anallah. Kaget dia jelas. Aku adalah Allah. Dan bukan api yang bicara.
Tapi di sini sebutkan falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman. Dia dipanggil dari sebelah kanan. Api di depan. Tapi dia mendapatkan suara, mendengar suara dari sebelah kanan. Berarti sama sekali bukan api yang ngomong. Kalau api yang ngomong, oh ternyata Tuhan itu adalah bentuknya api. Oh, itu adalah orang Majusi. Tapi enggak kelihatan. Siapa yang berbicara enggak kelihatan, tapi terdengar jelas. Inni anallahu rabbul alamin. Jadi bukan seperti dongeng-dongengnya. Sedang tahajud, khusyuk, tiba-tiba datang cahaya. Dan cahaya berkata, engkau sudah menyembah aku dengan sempurna. Itu kan pengalaman-pengalaman spiritual. Dan pernah dialami, kalau tidak salah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sedang qiyamul lail, kemudian mendengar kalimat itu, langsung, laknatullah alaik. Ketika sedang berdoa, tahajud, tiba-tiba ada cahaya dan berkata, aku Tuhan kamu, engkau sudah menyembah aku dengan baik. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, laknatullah alaik, kutukan Allah menimpa kamu. Hilang sudah. Itu setan itu. Dan itu sering menggoda dengan cara seperti itu. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, dia mengundang saya untuk ceramah. Waktu itu ceramah syukuran punya rumah baru. Dia cerita, Pak Ustadz, saya juga Allah hidup di lingkungan kiai. Ayah saya itu kiai. Dia sudah meninggal. Dan setelahnya meninggal, kuburannya itu terus-terusan dikunjungi oleh masyarakat banyak. Karena sering kelihatan oleh masyarakat, di atas kuburan saya itu, di atas kuburan ayah saya itu cahaya terus-terusan. Wah, dalam hati, ini setan ini menggoda masyarakat ini. Kuburan Rasul saja enggak kok. Kuburan Baki, kuburan Ma'la saja enggak. Bagaimana kuburan orang seperti yang hidup di tanah air kita ini kok bisa seperti itu? Itu adalah godaan. Cuma saya waktu itu, dari mana saya memperbaiki pemikiran dia? Ini susah juga nih. Saya sebagai tamu ingin menyampaikan pengajian di situ, kalau langsung, wah itu setan, wah bisa marah dia. Ya akhirnya ya dalam pengajian lah saya bahas, tidak dalam waktu itu. Dalam pengajian berbagai macam hal yang di luar jangkauan kita harus waspada. Boleh jadi yang di luar kebiasaan itu ridho Allah, mungkin juga adalah ridho syaitan. Kalau ridho syaitan jelas dibenci Allah. Ridho Allah pasti dibenci setan. Kalau Nabi Musa melihat cahaya, itu program Allah, karena Allah akan memanggil dia. Tapi setelahnya mendekati cahaya, bukan cahaya yang berbicara, tapi dari pihak yang lain. Wa an alqi asak. Dan setelahnya Allah memanggil Nabi Musa dengan kalimat, aku Allah, aku Rabbul Alamin. Sekarang untuk membuktikan bahwa aku Allah, agar engkau semakin yakin, bukan sembarangan yang memanggil kamu. Buktinya bagaimana? Sekarang lemparkan tongkat yang engkau pegang. Jadi Nabi Musa dalam perjalanan membawa tongkat. Untuk supaya apa? Ini kan yang dilalui oleh dia kan perkebunan, maka langsung digeserkan di pohon-pohon, tangkai-tangkai dan selanjutnya. Untuk supaya bisa jalan, ya pakai tongkat. Itu tongkat perlunya itu kan. Ya biasalah kalau pemanya para petani juga kan begitu ya. Cuma kalau petani di kita bukan tongkat tapi goloknya. Hantam lah gitu. Ini untuk supaya bisa jalan kan pakai tongkat. Itulah Nabi Musa. Kemana-mana Nabi Musa bawa tongkat. Maka setelahnya Allah melihat Musa dalam kondisi bingung. Maka Allah perintahkan, lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha, maka Nabi Musa pun melaksanakan perintah, langsung dilemparkan. Dan ketika Nabi Musa mendapatkan perintah, itu langsung melaksanakan, tidak nyari-nyari di mana nih, yang manggil di mana nih, di mana Anda? Enggak, langsung dia lemparkan tongkat. Bahkan ayat tidak menyebutkan kapan dia melemparkannya, tapi ada perintah dan ada akibat. Wa an alqi asak, hendaklah engkau lemparkan tongkatmu. Falamma ra'aha tahtazzu,
Maka setelahnya dia lihat tongkat tersebut bergerak. Tahtazu ka'annaha jan. Wah, ini bergerak-gerak begini, jin kali ya. Kira-kira gitu tuh. Jadi artinya Nabi Musa pas diperintah untuk melemparkan, langsung melemparkan tanpa disebutkan oleh Al-Quran kapan melemparkannya, karena begitu cepatnya melaksanakan perintah Allah. Istilah dalam ilmu bahasa balaghah itu ya al-hadfu lit-ta'mim, atau al-hadfu upamanya limaknan sirrin balaghi. Jadi sini tidak disebutkan kapan melempar, tapi pasti dia melemparkannya. Maka setelahnya dilemparkan, dia lihat tongkat itu kok jadi ular. Ular kecil. Wah, jin kali ini. Ka'annaha jannun. Maka pas melihat tongkat itu bergerak-gerak jadi ular, walla mudbira. Musa langsung menghindar dan langsung berbalik melarikan diri. Walam yu'aqib, enggak mau lihat pada tongkat itu. Ya, sedang sendirian di tempat gelap. Lihat tongkat jadi ular, wajarlah takut. Pada Nabi Musa orang gagah ya. Tapi oleh Allah diperlakukan seperti itu. Dia merasa takut. Maka Allah kembali memanggil, ya Musa, aqbil wala takhaf. Wahai Musa, jangan takut. Ayo kembali. Balik lagi ke sini. Innaka minal aminin. Aman, engkau tidak akan terkena apa-apa. Innaka minal aminin. Pakai innaka, tidak anta. Karena Nabi Musa betul-betul dalam keadaan ketakutan. Ragu. Kalau tidak ditegaskan oleh Allah, engkau aman. Ya mungkin Nabi Musa masih ragu. Tapi dengan kalimat innaka minal aminin, engkau termasuk yang aman. Usluk iyadaka fi jaibik. Sekarang untuk menambah keyakinan, menambah keimanan kepada siapa yang memanggil kamu, kini tiba saatnya buat kamu untuk menggunakan tangan kamu sendiri. Kita lihat terjemahannya bagaimana nih. Usluk iyadaka fi jaibik. Lemparkanlah tongkatmu, maka ketika dia melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Jadi begini ya, dimasukkan gitu ini ke sini. Ia akan keluar dalam keadaan bercahaya putih, bukan karena cacat. Masukkan, keluarkan lagi, akan berubah tampilan tangannya. Jadi bercahaya. Tapi bukan sakit. Bukan karena penyakit kusta, bukan. Tiba-tiba jadi putih tangannya. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a. Ya, kalimatnya kan takhruj bayda'a min ghairi su'in, bukan karena cacat. Wadmum ilaika. Setelah itu dekapkan tanganmu. Wadmum ilaik janahaka minar rahbi, supaya memang tidak merasa lagi ada rasa takut. Kalau kamu memang merasa takut, udah dekapkan dua tanganmu. Fadzanika burhanani min rabbik ila fir'aun wa mala'i. Nah, setelahnya didekapkan tangannya, maka terasa hilang rasa takut, rasa ngeri, rasa khawatir. Nah, sekarang siap-siap engkau melanjutkan perjalanan hadapi itu Fir'aun. Langsung disuruh menghadapi Fir'aun itu. Innahum kanu qauman fasiqin. Sungguhnya Fir'aun itu adalah Fir'aun dan mala'ihi. Ila Fir'aun wa mala'ihi. Ini ada ya. Setelah Hamzah ada ya. Pada dibaca pendek i-nya ya. Kalau sesuai tulisan wa malaihi. Wa malaihi innahum. Tapi ditulis ditulis pakai ya tanpa dibaca. Ada apa di balik ini? Wallahu a'lam. Mungkin, mudah-mudahan kalau salah Allah ampuni. Bahwa
tokoh-tokoh atau yang bersama Firaun itu banyak. Sehingga tulisannya ditambah melebihi dari bacaan. Kan Firaun itu betul-betul menjadi orang yang sangat disegani, ditakuti. Dan semua orang taat patuh padanya. Apabila dikatakan menjadi dekat dengan aku, oh bahagia sekali masyarakat Mesir pada waktu itu. Dekat dengan Firaun. Jadi wa malaihi ada tambahan huruf ya untuk menggambarkan banyak bawahan-bawahan Firaun ini. Tidak satu atau tidak seperti yang diucapkan, yang dibayangkan, tapi yang lebih dari itu. Innahum kanu qauman fasiqin. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Ini saya mengingatkan diri saya dan juga semuanya bahwa di dalam Al-Quran banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan dan banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Ini burhanan, ha panjang tanpa huruf, bacaannya ada. Wa malai, hurufnya ada tanpa bacaan. Ya. Jadi ada huruf ditulis tanpa bacaan, inilah dia. Ada huruf dibaca tanpa tulisan, inilah burhanan. Ha dibaca panjang tanpa tulisan. Sedangkan wa malaihi ada tulisan tanpa bacaan. Fasiqin ada bacaan tanpa tulisan. Membuktikan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, beginilah nulis Al-Quran. Jangan disamakan dengan tulisan yang lain. Kalau begitu, tulisan dan bacaan sama-sama wahyu dari Allah. Masihkah ada orang yang ragu-ragu kalau Rasulullah pandai baca, pandai tulis? Karena ada pernyataan dalam Al-Quran, aminu billahi wa rasulina nabil ummi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya yang Nabi yang ummi. Ummi, sifat orang Arab secara umum, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Ummi untuk Rasulullah SAW adalah penerima ilmu baca, ilmu tulis dari Allah, bukan dari manusia. Beliau tidak pernah belajar di Nurul Masyriq. Tidak pernah belajar baca tulis kepada siapapun. Karena yang ngajar baca tulis kepada Rasulullah adalah langsung Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu baca Rasul beda dengan ilmu baca yang dikenal orang Arab. Ilmu tulis yang diterima Rasul juga beda dengan ilmu tulis yang dikenal oleh orang Arab. Antara inilah ilmu tulis burhanan, haknya panjang tapi hurufnya dikurangi. Wa malaihi, i-nya pendek tapi hurufnya ditambah. Kenapa? Karena mengandung makna di balik itu semuanya, banyak makna yang sangat luar biasa, luas dan dalamnya. Kalau tidak salah, pernah saya sampaikan tentang nunjil mukminin di sini apa enggak ya? Ya, kita loncat dulu ya sebentar nih. Ini halaman berapa nih? 389 ya. Baik, saya ajak semuanya untuk melihat surat Yunus. Surat Yunus ayat, oh ini sudah Yusuf. Surat Yunus ayat 103. Di situ kita temukan tulisan nunjil mukminin yang berbeda dengan nunjil mukminin dalam surat Al-Anbiya. Kita perhatikan surat Yunus ayat 3. Ayat 103. Ini surat apa nih? Surat Hud. Oh iya, lupa. Masih kurang. Di dalam surat Yunus, tulisan nunjil mukminin, nunnya 2, jimnya tanpa huruf ya. Kita perhatikan, sedangkan surat Al-Anbiya, nunnya 1, jimnya pakai huruf ya. Kita lihat nih kalimat, kadzalika haqqan alaina nunjil mukminin. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, nunji ini adalah anja nunji.
ada ya-nya di sini, tapi tidak ditulis. Bacaannya jelas karena nyambung dengan huruf sakin, tidak mungkin dibaca. Tapi kalau tidak ada al-mu'minin, nunji. Dan tidak ada perintah untuk menghilangkan huruf ya secara gramatika. Enggak. Haqqan alaina, kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Sekarang kita lihat surat Al-Anbiya. Ayat 88. Sama nunjil mu'minin juga, tapi tulisannya berbeda. Mungkin sebagian kurang perhatian. Nih kita lihat. Tulisan nunjil mu'minin seperti ini. Kelihatan oleh ibu-ibu dari belakang. Saya perbesar lagi. Jelas ya? Beda dengan yang tadi. Dan ini satu-satunya tanwin di awal kata. Nun kan tanwin itu. Cuma satu dalam Al-Quran. Ada tanwin bukan di akhir kata. Semua tanwin pasti di akhir. Alimun, hakimun, azizun, ghafurun. Kok ini adalah nun di awal kata. Cuma satu. Tentu tidak sembarangan ini. Ini punya makna. Apa maknanya? Sekarang aja terangkannya. Iya. Supaya semakin yakin bahwa Al-Quran ini tulisannya adalah dari Allah. Disampaikan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para penulis. Mesti begini tulisan nunjil mu'minin. Nunnya cuma satu. Makanya dikasih isyarat nun kecil. Jadi dulunya itu Allah tidak begitu. Jadi ya dulunya hanya tertulis yang tadi surat Yunus dengan kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Haqqan alaina. Nah tadi kan nunnya dua, jimnya tanpa huruf ya. Begini dalam surat Yunus. Ini hurufnya biar familiar. Nah sedangkan yang surat Al-Anbiya nunjil mu'minin. Sangat jelas ya perbedaannya nih. Padahal dua-duanya ini kedudukan bahasanya sama. Istilah ulama nahu marfu dua-duanya juga. Tapi ini tidak pakai ya, ini pakai ya. Kalau bahasa Indonesianya sama. Kadzalika nunjil mu'minin, sama ini juga. Yes. Kadzalika nunjil mu'minin. Gak mau. Jadi haqqan alaina nunjil mu'minin, kadzalika nunjil mu'minin. Di sini sebetulnya kalau mau jujur tanda baca di sini adalah tanwin tentunya kan. Mana tanwin domah tuh? Ini kali bukan. Nah, begini. Satu-satunya tanwin berada di awal huruf, di awal kata. Mestinya tanwin itu di akhir selalu. Nah, kalau kita perhatikan surat Al-Anbiya dengan surat Yunus itu memang menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyelamatkan kaum mukminin dengan dua cara. Semuanya gampang-gampang saja. Dalam surat Yunus Allah menjelaskan tentang banyak para nabi, para rasul yang dihadapkan kepada sekian banyak tantangan dan Allah selamatkan. Demikian pula kata Allah, kami menyelamatkan mukminin.
Sebagaimana menyelamatkan para nabi, para rasul. Cepat sekali. Untuk supaya terbukti ini pertolongan dari Allah, maka dipercepat. Untuk membuktikan cepatnya pertolongan Allah, maka ya di sini tidak dimasukkan. Betapa dekatnya pertolongan Allah kepada kaum mukminin. Kadzalik haqqan alina nunjil mukminin. Sedangkan pada surat Al-Anbiya dibedakan tulisan nunjil mukminin karena ini surat Al-Anbiya ini bercerita tentang Nabi Yunus ini yang mengalami pengalaman yang sangat luar biasa, tidak pernah dialami oleh yang lainnya. Nabi Yunus berada di dalam ikan sekian lama tanpa ada makanan, tanpa ada minuman, tanpa udara, tanpa cahaya, tanpa oksigen. Semuanya adalah yang diperlukan tidak ada. Tapi Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan kepada ikan yang menelan dia agar menjaga keselamatan Yunus. Proses penyelamatan Nabi Yunus di luar jangkauan akal, di luar kebiasaan yang dikenal manusia. Demikian pula kami menyelamatkan mukminin semuanya kalau menghendaki, tanpa proses, tanpa yang dipahami oleh kalian, gampang-gampang saja. Jadi ayat ini, tulisan ini, kadzalika nunjil mukminin, memberikan harapan kepada kita kalau kita mohon pertolongan kepada Allah menghadapi sekian banyak tantangan dan rintangan, jangan sampai kita membayang-bayangkan seperti apa pertolongan Allah. Terserah Allah aja. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ya kalau Allah memberikan pertolongan gampang-gampang saja. Gak mungkin kayak begini bisa selamat, kata kamu. Ya ini mengingatkan diri saya sendiri. Waktu 2016 saya terkena penyakit cukup berat. Kata istilah umumnya adalah stroke berat. Dan ada yang nengok, salah seorang anggota pengajian yang punya rumah sakit swasta. Dia nanya kepada dokter-dokter, Ustaz saya penyakitnya begini, gimana dokter? Wah, kalau penyakit seperti itu, kalau panjang umur kasihan. Nggak normal. Itu adalah gambaran dari beberapa dokter tentang penyakit yang saya alami. Nggak normal kalau panjang umur. Ternyata alhamdulillah normalnya. Sekarang normal nih. Alhamdulillah. Makanya ayat ini mengingatkan saya, ya, jangan kita mengandalkan akal atau perasaan. Kalau sudah hubungan dengan Allah, mohon pertolongan, Allah Maha Kuasa memberikan pertolongan di luar jangkauan akal. Sebagaimana tulisan ini mengingatkan, biasa-biasa yang namanya tanwin itu di akhir, ini di awal. Berarti kan di luar kebiasaan itu. Makanya kita kalau memohon pertolongan kepada Allah, jangan sampai membayang-bayangkan harus bagaimana. Biar Allah sajalah yang ngatur. Dan saya juga ingat ke sini. Sekarang tanggal 8 saya mau berangkat umroh. Sekarang ini hotel susah sekali. Waduh, luar biasa hotel. Sampai kemarin itu mantu saya bilang, wah hotel ada juga yang 3 kiloan, 4 kilo katanya. Itu untuk umroh yang gak layak lah. Habis yang dekat-dekat sudah penuh. Aduh, luar biasa. Ya udah, kita kembali kepada Allah. Allah Maha Kuasa memberikan. Kemarin saya kontak lagi. Gimana? Sudah ada hotelnya? Sudah katanya. Alhamdulillah. Padahal dia sudah keliling. Ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo jaraknya. Baru bisa. Yang dekat-dekat sudah pada penuh semuanya. Tapi kemarin sudah dapat berita lagi. Sudah katanya ada. Alhamdulillah. Yang dekat, yang sudah dicita-citakan memang itu. Ya, di luar jangkauan lah gitu. Karena berita sebelumnya itu nggak mungkin. Itu sudah penuh. Tapi ternyata ya Allah takdirkan bisa lah gitu. Allahu alam, itu semuanya ada di luar jangkauan. Ya karena bagaimana saya bisa membimbing jamaah kalau hotelnya jauh ke Masjidil Haram, bagaimana mereka bisa nyaman ibadah? Yang mungkin terjadi ngamuk aja mungkin bisa protes kan gitu.
Ya, insya Allah saya berangkat tanggal 8, pulang tanggal 23, karena ke Turki dulu, kemudian di Turki 3 hari, di Madinah 5 hari, di Mekah 4 hari. Jadi 15 hari. Dan insya Allah ya, ini mudah-mudahan ya umrah yang lebih bermakna. Baik, kita kembali ke udah jam 6. Nabi Musanya belum selesai nih, nggak akan selesai. Dan saya ingin menyampaikan informasi juga, ya mohon doanya juga, dan mudah-mudahan bertambah kalau disampaikan bertambah ilmu. Saya sekarang sedang menuntaskan tulisan yang saya lakukan di waktu haji. Asalnya 70 solusi, saya pulang haji langsung kasihkan ke editor. Minta waktu sebulan ngedit. Setelahnya sebulan nggak selesai, minta sebulan lagi. Setelah lewat 2 bulan, udah lewat 2 bulan setengah, udah ambil aja. Saya bilang, seadanya aja. Pas saya baca, ya baru diedit setengahnya. Saya ngerjakan di Mekah 70 solusi itu 2 bulan. Editor 2 bulan lebih baru setengahnya. Udah, saya aja ngedit. Karena saya yang menulis, saya ngedit, akhirnya asal 70 solusi jadi 100 sekarang. Sebab sedang nulis nambah lagi, muncul lagi masalah. Ini 100 solusi fikih kontroversi khusus dalam masalah sholat, kurban, dan haji. Jadi berbagai masalah kontroversial saya bahas, diupayakan mencari titik temunya. Supaya umat Islam ini bisa bersaudara lah gitu. Sampai ketika kunut subuh saya bahas di sini. Apa alasan yang suka kunut dan apa alasan yang tidak suka, saya bahas di sini. Dan solusinya bagaimana? Nih kita lihat di sini kunut mana ya? Ini kunut subuh. Kunut subuh antara sunnah dan bid'ah. Dan sampai dua bab, 2 pertanyaan. Pahami kembali dalil bid'ah kunut subuh. Dan solusinya apa? Langsung solusinya, bahasanya panjang. Solusinya wal jama'u bainahuma annahu waqa'al qunutu lahum taratan wa tarakuhu ukhra. Para ulama biasa kunut dan juga biasa meninggalkan kunut. Udah selesai kan. Jadi kunut silahkan, tidak kunut silahkan. Karena masing-masing punya argumentasi yang bisa dijadikan pegangan. Ini. Dan saya untuk pertama kali kunut subuh di Bandung adalah di Masjid Al-Hidayah Setiabudi Regensi. Pas memulai ba'da pandemi, saya mau salat subuh, kata imam setempat, Pak Ustadz, sejak pandemi di sini suka kunut subuh. Kalau berkenan kami mohon. Baik, udah. Saya kunut waktu subuh. Selesai salat subuh saya bahas. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu suka kunut subuh di sini karena pandemi, saya enggak. Karena ada dalilnya. Ada dalilnya, saya bilang. Sahih, inilah dalilnya ada di sini. Insya Allah nanti kalau sudah dicetak, dibaca insya Allah. Dan ada 100 masalah, bahkan bukan 100 lagi nih sekarang. Sudah menjadi 107. Nambah terus soalnya. Ini nampaknya 2 jilid. Karena sudah 811 halaman. Jadi ini nampaknya 2 jilid. Bagi yang memang ingin 100 solusi, harus 2 jilidnya dimiliki. Gak usah beli, miliki aja. Iya, di masjid gak boleh jual beli. Ini saya rencana, saya programkan insya Allah mudah-mudahan Ramadan sudah terbit. Termasuk di sini juga pembahasan tentang masalah tarawih. Panjang ternyata. Karena menjelang Ramadan, jadi akhirnya saya perpanjang masalah tarawih di sini. Nih, tahajud, tarawih, dan witir adalah 1. Kemudian tarawih 23 rakaat sunnahkah? Jumlah rakaat salat tarawih ikut tradisi. Apa itu ikut tradisi itu? Ya, ini adalah untuk tarawih sampai 3 persoalan.
Ini kenapa saya katakan tradisi. Seorang mahasiswa pasca sarjana satu angkatan dengan saya ya, berencana melakukan penelitian untuk disertasi tentang tarawih. Dia sempat nanya kepada saya, menurut Ustadz berapa rakaat sholat tarawih yang tepat? Saya jawab, tergantung budaya atau tradisi di mana kita berada. Wah, ini jawaban yang asing bagi saya. Mengapa Ustadz berkata demikian? Apakah Rasulullah pernah sholat malam melebihi jumlah 11 rakaat atau kurang dari jumlah rakaat tersebut? Nah, di sini sudah dibahas semuanya. Insya Allah mudah-mudahanlah bermakna supaya tidak memandang aku pasti benar dan pasti terima oleh Allah. Kamu berbeda, pasti salah dan ditolak. Jangan sampai begitulah. Kita kaji masing-masing. Karena yang suka sekian ulamanya banyak. Yang suka sekian jumlah ulamanya banyak. Semuanya ingin menegakkan sunnah Rasulullah. Dengan pemahaman yang berbeda. Dipaksakan pemahaman sama, otaknya berbeda gimana? Tetap aja perbedaan adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan perbedaan wajah-wajah bapak dan ibu. Kalau sama bingung saya. Justru Allah ciptakan wajah bapak dan ibu berbeda supaya memang bisa mengenal satu sama lain, bisa tolong menolong satu sama lain. Demikian juga perbedaan pemahaman terhadap Quran dan hadis bisa tolong menolong satu sama lain. Wallahu alam. Tadi saya mau dibuka tanya jawabnya. Mangga silahkan, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menjelaskan perbedaan munafik dan fasik. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munafik dan fasik. Secara substansi, munafik berkaitan dengan keyakinan yang berbeda dengan perbuatan. Kalau fasik, perbuatan sama dengan keyakinannya, gitu saja. Atau fasik itu adalah ya sebetulnya dia punya keyakinan tapi keyakinannya tidak dipakai. Kalau munafik pura-pura datang menghadap kepada umat Islam, saya juga sudah menghafal Quran, saya juga sudah ngaji, padahal dia ingin merusak umat Islam dari dalam. Itu munafik. Kalau fasik, emang saya yakin Al-Quran itu benar, tapi saya masih muda kok. Nanti aja lah udah tua saya mau rajin ibadah. Sekarang mau saya habisin masa muda dengan gaya seperti itu. Fasik itu. Jadi fasik itu berbuat maksiat. Berbuat maksiat yang diketahui kemaksiatannya oleh dirinya dan oleh orang lain. Kalau munafik pura-pura taat padahal maksiat. Karena itu mana yang lebih berbahaya? Orang munafik. Orang fasik mungkin muslim, mungkin non-muslim. Fir'aun adalah non-muslim. Dan dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Di bawah rakyatnya untuk sama-sama juga berbuat kayak dia. Menyembah dia. Sedangkan kalau munafik kadang-kadang susah diketahui. Ikut ke masjid, ikut baca Quran. Bahkan ada yang hafal Quran begitu lancar. Untuk merusak umat Islam. Siapa itu? Kalau harus saya terangkan siapa namanya biar jadi waspada. Sebab masih hidup orangnya. Tapi ini bukan di sini, bukan di Indonesia. Tapi di luar. Di YouTube ada nama Dr. Yasir Habib. Beliau lancar sekali baca Qur'annya, fasih ngomongnya dan bagus bacaan Qur'annya. Dia pernah mengadakan pesta. Hadir puluhan ribu orang. Dan dia berkata, kita adakan pesta perayaan besar-besaran. Kenapa? Pesta besar-besaran menyambut datangnya Aisyah ke dalam Jahannam. Kata dia. Sejak mulai hari ini, Aisyah digantung di Jahannam.
dan tidak akan dilepas, disiksa terus-terusan. Yang siapa yang dimaksud dengan Aisyah? Istri Rasul. Dia mencaci dan mengutuk keluarga Rasul. Itu jelas membaca Quran dan baca sholawat, tapi adalah untuk merusak akidah umat Islam. Membenci sahabat Rasul, membenci istri Rasul, otomatis hadis Rasul akan ditolak. Hadis sekian banyak hadis akan ditolak, akan dihapus. Ya, ada Rasul munafikin. Dan itu jelas sekali, pura-pura baca Quran, pura-pura baca sholawat, tapi ternyata wallahu alam itu dibayar oleh siapalah gitu. Nah, demikian itu antara lain munafik ya. Dan munafik yang lebih sulit, Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Semuanya sudah pada hafal Al-Baqarahnya, maksudnya Al-Baqarahnya hafal. Isinya ya ada yang hafal, ada yang enggak. Al-Baqarah salah satu nama surat. Dari mulai ayat pertama sampai ayat kelima, di situ sifat-sifat muttaqin, orang-orang yang bertakwa berupa sifat. Kemudian ayat 6, ayat 7, innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang berkufur, kata kerja. Kafaru kata kerja. Berarti tidak selamanya. Kalau muttaqin, sifat muttaqin. Nah, Allah gunakan, Allah terangkan sifat muttaqin dalam 5 ayat. Kafaru cukup 2 ayat. Karena mudah diketahui. Dan yang paling susah 13 ayat munafik. Dari mulai wa minan nasi sampai wa ala kulli syai'in qadir, itu 13 ayat tanpa disebut kata munafiknya. Mau bentuk sifat ataupun bentuk kata kerja, tidak ada kalimat munafiqun, munafikin, munafik, nafaqa, yunafiku, enggak ada. Tapi itu sepakat para ulama tafsir, sifat-sifat munafik, gambaran bahwa untuk mengetahui munafik sangat susah, sehingga sifat-sifatnya begitu jelas Allah tidak menyebutkan munafik. Maka tidak tepat bagi kita berani berkata, kamu munafik. Hati-hati. Bahaya itu. Tapi sering kan mendengar kalimat itu ya. Hati-hati. Kita jaga lisan kita. Mengatakan kamu munafik. Tapi kalau umpamanya kamu memiliki sifat munafik masih boleh. Tapi kalau kamu munafik itu ponis. Berbahaya itu. Sebab Rasul bersabda, siapa orang yang mengatakan kafir kepada yang lain, maka kekafiran akan menimpa salah satu di antara 2. Bila yang dikatakan kafir itu ternyata mukmin, maka kekafiran kepada dirinya. Dan munafik itu adalah kafir hatinya, iman lisannya. Mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Munafik datang kepada Rasul, kami bersaksi engkau Rasulullah. Ucapan itu benar? Benar. Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi ucapan yang berarti tidak sesuai dengan hatinya. Apakah orang munafik tidak yakin kalau Muhammad Rasulullah? Yakin juga. Tapi ucapan bukan berdasarkan keyakinan. Jadi tidak ada komunikasi antara ucapan dengan keyakinannya. Nah, kalau begitu, jangan-jangan kita sering terkena sifat munafik. Yakin engkau Tuhanku ya Allah. Waktu ngomong begitu, menjiwai enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin bacaan ini benar? Dalam hati juga yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah. Tapi ketika mengucapkan begitu kita disertai dengan keyakinan enggak? Nah, kita makanya habis sholat istighfar. Wallahu alam. Baik, kita cukupkan dulu ya insyaallah. Karena saya akan berlanjut nih pengajian di rumah. Saya saat ini ada pengajian di rumah, habis ada pengajian ada tamu, setelahnya ada tamu langsung isi manasik buat haji. Jadi nyambung.
Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. إنك سميع الدعاء تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم اعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم اهدنا فإنك أنت الهادي إلى صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.